Banyak umat Katolik yang merasa sulit memahami tentang misa. Kalau memang sudah paham, sudah mengerti sedikit, maka refleksi ini, permenungan ini semacam penyegaran kembali dalam rangka persiapan kita untuk merayakan pesta tubuh dan darah Kristus nanti. Mari kita belajar bersama dan saya akan coba menjelaskan secara sederhana tahap demi tahap tentang perayaan Misa Kudus. Agar kita bisa mengerti dan tahu dan mengerti mengapa kita merayakan dengan ritus yang demikian, dengan doa-doa yang demikian, agar kita sungguh-sungguh menikmati buah-buah rohani dari perayaan agung ini, perayaan Ekaristi. Kita merayakan sebagai gereja. Gereja artinya umat beriman yang berkumpul. Maka dalam misa, kita sebagai gereja ini berkumpul, merayakan bersama Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus sebagai kepala gereja. Sehingga kita berkumpul. Mungkin aspek inilah yang membuat kita rindu untuk berkumpul, untuk misa, untuk merayakannya bersama-sama, dan untuk menerima Kristus yang real, yang hadir sungguh-sungguh di dalam tubuh dan darahnya. Dari nama, kita kenal beberapa istilah, yaitu misa, perayaan Ekaristi, atau perjamuan Tuhan. Kita merayakan, jadi kita tidak sekedar mengulang atau sekedar mengenang saja apa yang dibuat Yesus zaman dahulu, tidak. Kita merayakannya sekarang dan di sini pengorbanan Kristus itu pengorbanan yang menyelamatkan. Sehingga peristiwa itu adalah peristiwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus pada saat dan momen yang dimaksud. Kita kenal dua pembagian besar, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda di ambon dan liturgi Ekaristi di altar. Mari kita lihat bagian yang pertama. Nanti pada video kali berikut kita akan lihat bagian yang kedua. Liturgi sabda diawali dengan perarakan, dan dalam perarakan biasanya awali dengan salib, lalu diakhiri dengan konselebran utama. Salib untuk memperlihatkan bahwa Kristus adalah kepala. Kita disatukan oleh Sang Gembala Agung yang berjalan dan kita sebagai domba-domba mengikutinya. Dan biasanya konselebran utama berjalan paling akhir untuk memperlihatkan bahwa gereja di dalam dirinya menuntun domba-domba itu untuk lebih dekat dengan Kristus, untuk mengikuti Kristus secara benar. Baik, ritus pembukaan yaitu diawali dengan lagu pembukaan biasanya, dimadahkan bersama-sama sebagai tanda kesatuan dan kebersamaan dalam Kristus Tuhan yang menyatukan kita. Kita dalam Kristus bukan lagi berbeda-beda, beda suku, ras, latar belakang, dan lain-lain. Tapi kita satu di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus karena permandian. Kita disatukan untuk merayakan yang paling besar perayaan yang paling besar yang ditinggalkan oleh Kristus ini, yaitu Ekaristi. Dan ketika pastor sudah sampai ke Ambon, maka dia akan mengawali perayaan ini dengan tanda salib. Perayaan Ekaristi selalu diawali dengan tanda salib dan diakhiri juga dengan tanda salib ketika kita menerima berkat penutup. Tanda salib dibuat dengan kesadaran penuh karena tanda itu menyatakan bahwa kita satu keluarga dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian juga di akhir misa. Dalam bahasa kitab suci, nama itu menunjukkan pribadi orang tersebut. Jadi kita mulai dengan nama Allah Tritunggal Maha Kudus, agar kita sungguh mengalami, sungguh merasakan satu keluarga dengan Allah, satu rumah bersama dengan Tritunggal yang Maha Kudus pada saat itu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tobat. Karena kita berada dalam keluarga dan kehadiran Allah yang Maha Kudus, maka gereja mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini pendosa dan berbuat dosa. Maka kita bertobat, sebagaimana Santo Paulus katakan bahwa kita selalu berbuat apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Kita semua mengalami hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus. Maka kita sesali semuanya itu. Kita memohon ampun seperti orang buta dalam Injil, Bartimeus, yang tahu bahwa
Ia tidak bisa sembuh dengan kekuatan dirinya sendiri. Ia membutuhkan rahmat Tuhan. Maka di tengah banyak orang ia berseru, Tuhan, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka kita juga, seperti Bartimeus, kita berseru di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, dan dengan kehadiran Tuhan sendiri kita berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Setelah pernyataan tobat, kita memadahkan kemuliaan. Kemuliaan itu entah diucapkan atau dinyanyikan pada hari Minggu dan hari raya, kecuali pada masa Prapaskah dan masa Advent. Kemuliaan adalah ringkasan padat tentang kehidupan Kristiani. Kita memuliakan Allah, bukan saja karena Ia adalah Allah, bukan saja karena kekal abadi kasih setianya, melainkan juga kita memuliakan Allah karena nilai diri dan hidup kita hanya akan ada di dalam Allah sendiri. Tanpa Dia, hidup dan diri kita tak akan bermakna. Hidup dan pekerjaan kita tidak akan ada nilainya sedikit pun. Maka atas dasar itulah kita memuliakan Allah. Setelah ada kemuliaan, kita masuk ke doa pembukaan. Ini adalah saat kita bersatu dalam doa, sehingga imam mengundang semua dengan berkata, marilah berdoa. Tangan imam akan terentang sebagai tanda. Ia merangkul semua intensi, semua doa, semua kerinduan umat yang hadir dan disatukan dan diserahkan kepada Allah. Doa ini biasa diakhiri dengan rumusan Tritunggal. Karena imam atas nama umat berseru kepada Bapa dengan pengantaraan Kristus dan dalam kekuatan Roh Kudus. Kita semua menyatu dalam kesatuan dan keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bersatu bukan hanya dengan Allah, tapi seluruh umat beriman atau dengan sesama di seluruh dunia yang memadahkan doa yang sama. Sesudah doa pembukaan, kita masuk ke dalam bacaan. Yesus memberi kita makanan dari sabdanya. Yesus ingin mengajak kita untuk mendengar nasihat dan ajarannya lewat bacaan dan penjelasan tentang bacaan itu. Biasanya bacaan pertama diambil dari kitab suci Perjanjian Lama. Bacaan ini adalah kisah tentang bagaimana Allah menyiapkan hati kita untuk menyambut secara pantas kedatangan Yesus Kristus. Demikian juga menyiapkan hati kita untuk menerima ajaran yang akan diberikan oleh Yesus, sehingga bacaan pertama selalu ada hubungannya dengan bacaan Injil. Kita menanggapi bacaan pertama dengan doa. Doa itu biasa diambil dari kitab Mazmur. Mazmur adalah doa-doa yang diungkapkan oleh Nabi Daud. Mazmur mengajarkan kita bagaimana berdoa, bagaimana bersyukur, bagaimana berbicara dengan Allah dan kepada Allah dengan kata-kata Allah sendiri, yang kita jadikan itu sebagai doa-doa kita sendiri. Lalu setelah Mazmur tanggapan, bacaan kedua. Bacaan kedua biasanya diambil dari kitab Perjanjian Baru, entah dari Kisah Para Rasul, surat-surat, atau surat-surat Santo Paulus, dari kitab Wahyu, dan lain-lain. Artinya, bacaan kedua kita mendengar penjelasan para murid Yesus. Mereka yang berkisah tentang pengalaman pribadi mereka, tentang hidup mereka bersama Kristus. Jadi bacaan pertama, kita mendengar tentang Allah dari para nabi. Bacaan kedua, kita mendengar tentang Allah dari para murid Yesus. Dan Injil kita mendengar secara langsung tentang Allah dari mulut Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi setelah bacaan kedua, kita masuk ke dalam Injil. Injil adalah saat penting dalam liturgi sabda, karena kita mendengar secara langsung dari Yesus Kristus yang berbicara tentang Allah. Kata Injil atau Evangelium artinya kabar gembira.
Berita gembira ini bukan sekedar satu pesan atau satu berita dari Yesus, dari orang lain tentang Allah, tetapi berita gembira itu adalah Yesus sendiri. Karena itu, ketika Injil dibacakan, kita berdiri dan bernyanyi haleluya. Dan dua pembantu imam akan berdiri dengan lilin bernyala untuk memperlihatkan bahwa ini adalah Yesus Kristus sendiri yang berbicara. Sehingga kita berdiri sebagai simbol siap sedia untuk mendengar dan setelah mendengar segera melaksanakan apa yang diminta oleh Yesus Kristus sendiri. Dan imam akan membuat tanda salib di perikop dan seperti umat kebanyakan membuat juga tanda salib di dahi, di bibir, dan di hati sebagai tanda bahwa kita mengerti dengan akal budi, kita akan mewartakan dengan bibir kita, dengan mulut kita, dan kita akan menyimpan sabda itu, perintah Yesus itu di dalam hati kita. Dan setelah pembacaan Injil, kita akan mendengar homili. Kabar gembira tidak hanya diwartakan, tapi juga perlu dijelaskan dengan baik oleh imam. Homili itu dari bahasa Yunani berarti dialog, percakapan. Sehingga Injil, Allah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus, maka dalam homili, gereja yang berbicara kepada kita tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Itu kira-kira bagian pertama dari perayaan Ekaristi, yaitu liturgi sabda. Baik Ibu Bapa, saudari-saudaraku terkasih, nanti kali berikut kita akan lihat bagian kedua dari misa, yaitu liturgi Ekaristi. Terima kasih sudah mau bergabung di channel ini, sudah mau subscribe, sudah mau klik like dan komentar. Mari kita belajar bersama tentang Ekaristi agar kita bisa semakin menimba kekuatan rohani dan mendapat buah-buahnya untuk kehidupan dan ziarah iman kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan kekuatan Tritunggal yang Maha Kudus memberkati saudara-saudariku sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.